Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku yang hebat dan luar biasa, baik dari jenjang PAUD, SD, dan SMP? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia bersama keluarga di rumah. Yang kami hormati Kepala Sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta sekota Salatiga beserta jajarannya. Yang kami hormati orang tua, wali siswa, jenjang PAUD, TK, SD sekota Salatiga, serta yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku para siswa jenjang PAUD, SD, PAUD, TK, SD, SMP sekota Salatiga. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kalian mulai memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Salatiga mengucapkan selamat kepada anak-anakku jenjang PAUD, SD, dan SMP yang telah lulus pada jenjang sebelumnya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun pada anak-anakku yang naik kelas, ya. Ini masuk di tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini adalah tanggal 12 Juli 2021 yang merupakan tahun ajaran baru 2021-2022. Dalam kondisi normal mestinya anak-anakku ini memasuki tahun ajaran baru. Namun karena kondisi pandemi COVID yang masih belum juga berakhir, maka kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang saat ini harus kita lakukan, yaitu adanya Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali, juga surat edaran Wali Kota Salatiga nomor 443/5511/12012 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Kota Salatiga tahun 2021. Nah, Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini sebenarnya sudah merencanakan dan menyiapkan bahwa di tahun ajaran baru 2021-2022 anak-anakku mengikuti tahun ajaran baru ini melalui pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun karena kita harus mematuhi peraturan tadi, maka saat ini memasuki tahun ajaran baru di 2021-2022 ini anak-anakku masih mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Artinya anak-anakku ini masih harus belajar dari rumah. Tentunya banyak sumber belajar yang bisa kalian cari, ya, baik itu di media sosial maupun di ruang guru, di link-link yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai sumber belajar kalian maupun apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui pembelajaran jarak jauh. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini tentunya adalah kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Di samping itu,
tumbuh kembang dan kondisi psikososial ini juga menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan pendidikan. Oleh karena itu kami berharap meskipun anak-anak ini masih belajar dari rumah, tentunya anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan maupun mengurangi mobilitas. Termasuk juga tentunya anak-anak harus meningkatkan iman, juga menjaga keamanan dan meningkatkan imun kita. Ketika nanti kita sudah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas, itu pun juga harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu perlu adanya izin dari orang tua, ya, sehingga mulai saat ini kita harus tetap membiasakan untuk menggunakan masker dengan memakai masker, ya, karena pandemi memang belum berakhir dan kita memang memasuki pada masa adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu orang tua wali siswa yang kami hormati, kami mohon bantuannya untuk selalu mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian ketika belajar dari rumah. Kita tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar kita selalu dapat mengetahui perkembangan anak-anak kita ketika mendapatkan layanan pendidikan. Nah, pada saat ini tentunya anak-anakku terutama peserta didik baru tahun 2021-2022 ini akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah, tentunya pada awal ajaran baru anak-anakku mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ini khusus untuk siswa baru. Nah, tujuan dilaksanakannya dengan MPLS ini, ya, meskipun ini dilaksanakan secara daring, ya, antara lain adalah untuk mengenali potensi para peserta didik baru. Juga di samping itu untuk anak-anakku untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun dengan Bapak Ibu guru. Kemudian juga menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. Apalagi anak-anakku ini menghadapi pembelajaran secara jarak jauh, ya, dengan sistem daring. Nah, tentunya ini merupakan hal baru bagi anak-anak peserta didik baru. Kemudian juga mengembangkan interaksi positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, disiplin, serta memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Nah, tentunya juga dalam rangka bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya juga untuk memutus dan mencegah, ya, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan menerapkan social distancing maupun physical distancing. Selain dari materi dari sekolah, tentunya juga akan ada materi dari Dinas Kesehatan Kota, kemudian juga dari Kodim Kota Salatiga. Saya berharap dan berpesan kepada anak-anakku, ikuti kegiatan MPLS ini dengan semangat, sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Meskipun dilaksanakan secara virtual, namun
anak-anak harus tetap mengikuti kegiatan ini 3 hari ke depan ya. Ini dimulai tanggal 12 sampai tanggal 14. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 pada hari ini Senin 12 Juli tahun 2021 dengan resmi dimulai. Selamat mengikuti MPLS dan selamat mengikuti tahun ajaran baru 2021-2022. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan anak-anak tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Tentunya kami berharap jadilah anak-anak yang sehat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkualitas, cerdas, dan berkarakter. Mari kita selalu berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa memulai pembelajaran tatap muka dengan nyaman dan aman. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat anak-anakku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.